Halo, perkenalkan kami dari kelompok 4 dari mata kuliah praktikum konseling. Saya Dezra Syafira. Saya Maria Dominika. Saya Nabila Isa Putri. Kami dari Universitas Pembangunan Jaya. Yang kali ini akan membuat video do and don't sebagai konselor. Jangan lupa untuk saksikan kami di YouTube channel. Link ada di bawah ini ya. Jadi gimana kabarnya? Kabar aku hari ini lumayan membaik, meskipun ya nggak sebaik sebelumnya kan ada beberapa problem di hari ini. Halo, kamu gimana kabarnya? Kalau kabar aku udah baik. Dari 1 sampai 5 kira-kira kamu hari ini Untuk membangun komunikasi yang baik dalam konseling, nah konselor itu harus pakai prinsip SOLER, S-O-L-E-R. S itu untuk sit squarely, yaitu ketika konseling, konselor itu harus duduk menghadap konselinya dengan posisi yang terbuka. Lalu O untuk open posture, yaitu jaga sikap tubuh konselor untuk tetap terbuka, jangan silangin kaki maupun tangan. Lalu L itu untuk lean forward, yaitu tubuh konselor itu lebih sedikit condong ke depan untuk menunjukkan kalau konselor ini perhatian ke konselinya. Lalu E untuk eye contact, jadi konselor itu harus tatap mata atau kontak mata dengan konselinya, namun sewajarnya aja ya, gak usah berlebihan. Lalu R untuk relax, yaitu konselor itu harus tubuhnya dan sikapnya itu harus tenang dan juga rileks supaya konseli tetap merasa nyaman. Nah, dengan menerapkan SOLER ini, konseling jadi lebih efektif, lebih hangat, dan juga lebih empati. Sebelumnya aku ada beberapa hadiah untuk Mbak. Makasih banyak udah. lucu banget, makasih ya. Makasih banget ya. Iya, saya ada sedikit hadiah buat Mira karena sudah mendengarkan ceritakan. Nggak usah hadiahnya, makasih. Saya udah nggak apa-apa. Nggak usah, saya udah cukup. Nah, dalam konseling, konselor itu dilarang keras, sangat dilarang keras. Bahkan dalam kode etik pun, konselor itu dilarang untuk menerima hadiah apapun dari klien, dalam bentuk apapun ya, karena ini bisa mengganggu objektivitas hubungan konseling antara konselor dan si konselinya sendiri atau kliennya sendiri. Apa di sini kamu terasa aman banget, kok bisa cerita apapun. Saya Nah, konselor sangat dilarang keras untuk kontak fisik berlebihan atau kontak fisik yang tanpa izin klien. Mau klien itu nangis, mau klien itu dalam kondisi apapun, kalau memang klien tidak mengizinkan konselornya untuk menyentuh klien, maka kita tidak boleh menyentuh klien sama sekali. Kontak fisik dengan klien itu harus dihindari, kecuali memang perlu dan dengan izin klien itu sendiri. Sentuhan tanpa persetujuan itu bisa membuat klien tidak nyaman. Boleh, silakan. Konselor harus jaga jarak duduk dengan klien. Posisi duduk konselor harus menjaga jarak yang profesional. Jangan terlalu dekat, tapi juga jangan terlalu jauh, agar kliennya bisa tetap merasa aman, tapi juga bisa tetap merasakan kehangatan dari konselornya. itu solusi. Saya takut gak bisa sembuh. Bisa, saya jamin banget kamu
dua hari di sini konseling sama saya pasti tenang deh, bener deh. Beneran. Iya pasti. Saya takut saya nggak bisa melewati hal ini gitu loh. Saya takut lebih banyak lagi. Dan kita sama-sama cari solusinya bareng-bareng. Nanti bisa kita atur lagi jadwalnya supaya saya bisa bantu kamu lagi ke depannya. Konselor dilarang menjanjikan sesuatu kepada klien. Konselor tidak boleh memberikan janji palsu atau misalnya menjamin sesuatu atau hasil tertentu. Nah, yang bisa dilakuin itu adalah mendampingi proses klien sebaik mungkin. Jadi kita tidak boleh menjamin sesuatu hal yang membuat klien itu berharap berlebihan. Dia mengalami sama apa yang saya alami. Ajak aja temen kamu konseling sama saya juga. Kamu ngajak dia bareng sama kamu kan konseling di sini. Ya kayak ajak aja nggak apa-apa. Jadi kamu kasih satu nama saya nih ke temen kamu. Jadi besok kamu datangnya sama temen kamu tuh. Nah, konselor nih nggak boleh mempromosikan diri secara berlebihan ke kliennya. Konselor tidak boleh menggunakan konseling sebagai ajang promosi diri. Fokus utamanya harus tetap pada kebutuhan klien, bukan citra konselornya. Iya mbak, terus teman saya tuh sampai nggak mau ngajak ngobrol saya kayak harus kayak gimana? Parah banget teman-teman kamu nggak baik. Ini jauh aja jauh, cari temen yang lain yang banyak. Oh saya jadi kamu nih, pasti saya jauh sih beneran. Jadi harus kayak gimana mbak kalau misalnya saya digituin lagi? Jadi mungkin kamu coba belakangan hari ini coba ngejauh dulu aja. Kamu menenangkan diri kamu dulu sendiri. Kamu nanti kalau kamu udah ngerasa nyaman sama pasangan kamu bisa nyampein langsung ke teman kamu supaya teman kamu juga tahu kamu tuh maunya kayak gimana. Konselor harus kasih reaksi yang netral, tidak boleh berlebihan. Dalam konseling, reaksi konselor itu harus dan wajib untuk netral. Jangan nunjukin ekspresi yang berlebihan supaya klien merasa terdengar, didengar tanpa dihakimi. Ingat, klien itu bukan teman kita. Saya harus gimana? Cuma kamunya aja yang lebay, kata saya mah. Coba kamu introspeksi diri kamu sendiri. Siapa tahu teman kamu yang benar, kamu yang salah. Saya introspeksi diri, itu salah saya kan? Dia paham, kamu sini rasa takut, tapi kamu nggak perlu nyalahin diri kamu sendiri. Mungkin nanti ke depannya kamu bisa ngejauh dulu buat supaya kamu bisa introspeksi diri kamu sendiri. Nah, ini penting banget. Seorang konselor sangat tidak boleh menyalahkan klien. Karena ruang konseling atau konseling itu bukan ruang untuk menghakimi, tapi untuk memahami dan juga mendampingi klien, karena jelas-jelas klien sangat butuh kita. Ini baru selesai konseling hari ini ya? Belum selesai konselingin klien gue, jadi klien pertama nih hari ini. Gimana? Hari ini ada klien yang aneh-aneh nggak sih? Ada aneh-aneh banget sih. Dia kan cerita nih ya soal keluarganya. Menurut gue tuh kayak dia tuh terlalu lebay gitu, sumpah. Dia parah banget, kayak bahkan gue dulu ngerasa kayak gitu kayak kalau berlebihan banget gitu loh. Kok lu tahan sih sama yang aneh-aneh kayak gitu? Ya, gue juga klien kan dikit. Konselor itu harus sangat wajib menjaga kerahasiaan data dan cerita klien, kecuali memang ada kondisi tertentu yang mengharuskan untuk dibuka demi keselamatan klien, dan ini sudah tertera di inform consent ya. Ini kan konsul kan? Gue berarti bisa dong kalau konseling terlalu Bisa. Iya, gue banyak banget masalah nih. Kalau konsul ke gue aja gampang daripada ribet nyari yang lain kan. Oh iya, benar. Berarti gue sama bisa. gue aja. Ya, bisa. Bisa kalau besok kali ya, Iya. atau ke biru lu kali Ya ya. benar. Tapi sama lu, gue nggak biru soalnya cerita sama yang lain. Iya nggak apa sama gue aja. Lu konsul kan? Berarti gue bisa dong kalau konseling kalau. Kalau gitu sih nggak bisa sih. Paling nanti gue kasih lu rekomendasi ke. Oh iya, kenapa? Berarti nggak bisa dong kalau sama lu. Iya nggak bisa. Harus sama psikolog Iya. lain. Nanti paling ya bisa nanti gue sesuaiin sama gue.
Sudah jelas ya kalau hubungan majemuk antara konselor dan klien itu sangat tidak diperbolehkan. Hubungan majemuk seperti konselor juga jadi teman dekat, keluarga, atau relasi lainnya. Atau kalau ternyata kliennya itu adalah seorang teman dari konselornya atau keluarga dari konselornya, jelas sangat tidak bisa ya. Karena apa? Karena bisa menimbulkan konflik kepentingan dan juga merusak profesionalitas kita sebagai konselor. Psikolog yang baik bukan hanya tahu tentang apa yang harus dilakukan, tapi juga paham apa yang harus dihindari. Ini bukan hanya sekedar ruang untuk berbagi cerita, melainkan ruang aman yang harus dijaga dengan penuh empati, profesionalitas, dan sikap yang tepat. Mari kita hadir dengan hati, mendengarkan tanpa menghakimi, menjaga sikap dalam setiap respon. Bersama, kita wujudkan Skonseling sebagai jembatan menuju harapan baru. Sekian dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat buat kalian sebagai calon konselor. Jangan lupa ditonton ya. Bye-bye.